Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Arfan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang penelitian geografi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu penelitian geografi, lalu objek yang diteliti apa saja, serta pendekatan dan metode dalam pengumpulan data penelitian geografi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang teknik pengumpulan data geografi. Ya, oke, langsung saja kita mulai. Di dalam teknik pengumpulan data geografi ya, jadi ada banyak cara. Yang pertama ada observasi lapangan. Ya, observasi lapangan ini berarti mengamati langsung kondisi objek yang ada di lapangan, ya, pengukuran langsung, baik menggunakan alat-alat geografi ya ataupun menggunakan checklist dan lain sebagainya. Ya, jadi observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data terestrial atau data langsung di lapangan. Lalu yang kedua ada teknik wawancara atau interview. Nah, teknik wawancara ini berarti mengedepankan kecakapan kita dalam melakukan tanya jawab terhadap responden. Nah, di sini ada beberapa jenis wawancara, ada wawancara berstruktur, lalu ada wawancara tidak berstruktur dan wawancara kombinasi. Oke, wawancara berstruktur, wawancara ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi direncanakan dulu ya. Lalu ada disertai jawaban alternatifnya. Jadi ketika kita melakukan tanya jawab, kita sudah ada pedomannya. Oh, setelah saya menanyakan ini, saya akan pertanyaan selanjutnya adalah apa dan sebagainya. Dan kalian juga ketika menyusun pertanyaan tersebut biasanya ada jawaban-jawaban alternatif. Jadi ketika pertanyaan ini kemungkinan ya respondennya akan menjawab ini. Jadi kita akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan penelitian atau pengambilan datanya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah wawancara tidak berstruktur. Wawancara ini dilakukan tanpa menyusun daftar pertanyaan, jadi langsung tidak ada perencanaan ya, langsung tanya jawab. Nah, untuk ini kelemahannya itu jadi kurang kompleks dalam mendapatkan data di lapangan, kecuali si penulis ini atau si wawancara ini yang menginterview ini kecakapan dalam bertanya sudah cukup bagus, sudah cukup luas, lah itu beda lagi ya. Tapi kalau sebagai peneliti pemula atau interview yang melakukan wawancara itu baru pemula, alangkah lebih bagusnya itu menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Dan yang terakhir ini wawancara kombinasi, jadi gabungan ya. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan penggabungan antara terstruktur dan tidak struktur yang berfungsi untuk pendalaman dalam memperoleh data penilaian. Jadi ini yang bagus juga ya. Jadi ketika kita sudah menulis daftar pertanyaan, nah ada beberapa pertanyaan yang tidak tertuliskan. Nah, itu yang ditanyakan atau pertanyaan lanjutan, sebenarnya pertanyaan lanjutan setelah responden menjawab. Nah, itu yang lebih bagus lagi. Jadi ada informasi yang lebih mendalam ya dalam penelitian atau dalam pengumpulan data ini. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kuesioner atau angket ya. Kuesioner atau angket ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup dan dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis. Jadi kalau kuesioner angket itu kita sudah menyusun pertanyaan, nah nanti respondennya menjawab. Ada dua macam, tertutup dan terbuka. Kalau tertutup itu sudah ada option jawabannya. Nah, jadi responden tinggal memilih. Kalau yang terbuka itu berarti responden menjabarkan sendiri jawabannya. Lalu ada studi dokumenter. Kalau studi dokumenter ini mengumpulkan ya, mengambil beberapa sumber ya, baik itu buku, baik itu data ya, apapun itu menjadi satu kesatuan. Lah nanti dari data itu kita analisis ya. Itu studi dokumenter atau studi pustaka. Ini yang mirip studi pustaka, teknik pengumpulan data yang mengkaji berbagai teori, prinsip, konsep, dan hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu geografi. Jadi bedanya kalau yang studi dokumenter ini pengumpulan data yang berusaha untuk mengkaji setiap bahan tertulis, film, serta catatan, rekor. Tapi kalau yang studi pustaka ini lebih ke teori, prinsip, konsep, dan hukum. Ya, ini ya. Berarti ya hampir-hampir mirip ini studi dokumenter dan studi kepustakaan. Sama-sama mengumpulkan datanya berdasarkan
buku-buku ya atau apa ya yang sudah ada, itu yang dikumpulkan. Selanjutnya teknik analisis data geografi ya. Oke, ini ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Jadi kalau data kualitatif itu sifatnya adalah deskriptif ya, penjabaran. Makanya analisisnya menggunakan reduksi data, display data, atau kesimpulan dan verifikasi. Atau juga bisa analisis deskripsi kualitatif juga bisa. Itu di buku metodologi penelitian ada ya. Terus kalau yang data kuantitatif berarti dia berupa angka-angka. Maka diperlukan persiapan tabulasi, pengumpulan data, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Next. Nah, sekarang apa bedanya atau kita coba membandingkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya. Ini masih di teknik analisisnya. Dari segi ada beberapa aspek, ada desain, tujuan, metode, teknik penelitian, dan instrumennya. Oke, kita dari desainnya dulu. Kalau yang kualitatif itu sifatnya umum, fleksibel, emergent, dan ongoing proses ya. Kalau kuantitatif spesifik, jelas dan rinci, pegangan proses penelitian. Jadi kalau kualitatif itu ya dari kualitasnya, dari deskriptifnya. Kalau kuantitatif itu ya numerik ya, berupa angka. Jadi langsung muncul, oh kita mau bandingkan apa ini ya, itu langsung muncul itu angka-angkanya ya. Lalu tujuannya ya, kalau kualitatif itu pemahaman dan pemaknaan ya, kasuasis ya, mengembangkan teori dan konsep, mengembangkan realitas. Lalu kalau yang kuantitatif mencari hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi. Jadi membandingkan ya, mencari hubungannya, ada hubungannya enggak ini antara variabel X dan variabel Y. Kalau misalnya ada hubungannya, oke, berarti apa buktinya? Lah itu yang kuantitatif ya. Lalu metodenya kasus dan deskriptif lah kan, sesuai. Kalau kuantitatif bisa deskriptif ya, biasanya penggabungan ataupun eksperimen, menguji cobakan. Lalu teknik penelitiannya ada observasi, participatory, dan wawancara. Kalau kuantitatif survei, eksperimen, observasi, terstruktur, wawancara, dan terstruktur. Jadi beda ya nih ya. Wawancaranya ada sama, cuman bedanya adalah kalau wawancara yang kualitatif itu biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya atau angket ya, atau daftar pertanyaan yang sifatnya itu jawabannya pendapat ya. Tapi kalau yang kuantitatif biasanya itu langsung sudah ada jawabannya. Lalu instrumen penelitian ya, human instrument, buku catatan, dan dokumentasi, itu yang kualitatif. Kalau kuantitatif berupa angket, pedoman wawancara, tes, dan skala itu ya. Jadi bisa dimunculkan angka-angkanya kalau kuantitatif. Kalau kualitatif itu berupa deskripsinya ya, pendapatnya dari seorang penulis ataupun seorang ahli. Nah itu yang diambil, yang diteliti. Lanjut. Datanya primer, natural, setting, informasi, dokumen pribadi untuk yang kualitatif. Kuantitatif satuannya angka ya, sumber datanya subjek penelitian untuk kualitatif, dan yang kuantitatif populasi dan sampel ya, sudah pasti ya, dia mencari responden. Kalau ini ya subjek penelitiannya apa, biasanya ya tergantung studi kepustakaannya atau studi dokumenternya. Lalu analisis datanya, kalau kualitatif proses penelitian di lapangan, display data, reduksi data, dan kesimpulan dan verifikasi. Kalau yang kuantitatif setelah penelitian lapangan, analisis statistika. Jadi pakai statistik digunakan, bisa menggunakan beberapa rumus ya. Sudah ada aplikasinya. SPSS itu biasa digunakan untuk menganalisis data kuantitatif atau angka. Lanjut. Nah selanjutnya setelah selesai ya, jadi ini ada penyusunan ya. Bentar, saya ulangi. Langkah-langkah dalam melakukan penyusunan proposal penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan penyusunan proposal ya. Langkah-langkahnya apa? Penentuan masalah ya, penyusunan landasan teori, penentuan fokus masalah, tujuan penelitian dan hipotesis, penentuan desain dan metode, pengumpulan data, analisis hasil, penarikan semua, dan penyusunan laporan penelitian. Ini ya.
kerangka proposal penelitian. Nah, ini ya. Judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, hipotesis, metodologi penelitian, daftar pustaka. Ya. Nah, ini publikasinya. Jadi setelah melakukan penelitian biasanya dipublikasi dalam jurnal ya. Oke, itu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi penelitian geografi ya. Jadi kalian bisa punya gambaran ya. Nah, ini ya, intinya ini ketika materi penelitian geografi ya. Jadi kalian harus membuat contoh proposal penelitian geografi ya. Jadi ini urut-urutannya. Jadi walaupun kalian dalam kelas tidak melakukan kegiatan penelitian, tapi setidaknya kalian tahu dan bisa ya membuat proposal penelitian. Oke, saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah melihat video ini dan tetap semangat dalam belajar.